رزقكم من الطيبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهداه إلى يوم القيامة. بعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan dan membahas sebuah hikmah yang datangnya dari Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah. Beliau berkata, al-adabu yasturu qalilal ilmi, bahwa adab itu mampu menutupi orang yang sedikit ilmunya. Wal ilmu la yasturu qalilal adab, sedangkan ilmu tidak mampu menutupi orang yang adabnya sedikit, orang yang kurang adabnya. Wa faqduhuma ara'un, kehilangan kedua-duanya itu adalah ketelanjangan. Wa jam'uhuma thara'un, dan berkumpulnya kedua-duanya adalah kekayaan. Kita perhatikan bahwa adab itu ibarat pakaian. Sehingga kalau ada orang bodoh, pakaiannya bagus, maka terlihat bagus. Tapi sebaliknya, orang berilmu tapi tidak beradab, itu seperti orang yang tidak berpakaian, telanjang dia. Walaupun ternyata ilmunya banyak. Sehingga kita lihat di sini, ilmu itu penting sekali. Karena di dalam Islam, ilmu itu wajib untuk dicari, dikejar, dituntut. Dari mulai seseorang dalam timangan ibunya, sampai dengan dia masuk ke dalam liang lahat, meninggal dunia. Artinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban sepanjang hayat. Sehingga orang belajar itu wajib hukumnya sepanjang umurnya. Karena memang Rasulullah SAW telah menggariskannya. Beliau katakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Baik yang laki ataupun yang perempuan, wajib menuntut ilmu. Nah, maka berikutnya kita lihat. Ilmu itu berposisi menjadi alat, menjadi senjata. Sehingga orang kalau memegangi alat tertentu atau senjata tertentu, maka haruslah orang itu orang yang beradab dan berakhlak. Kita membayangkan kalau ada pedang yang tajam atau senjata yang mematikan, tapi yang memegangnya manusia yang tidak beradab, maka sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, beradab itu harus ada semenjak anak itu masih kecil. Sehingga kita lihat di sini betapa hebatnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Di saat beliau itu memberikan pelajaran tentang metode pembelajaran pada anak manusia. La'ib ibnaka sab'an, ajak main anakmu 7 tahun. Wa adibhu sab'an, dan latih anakmu itu beradab 7 tahun.
wa sahibhu sab'an, dan jadikan dia temanmu 7 tahun. Artinya 7 tahun yang pertama anak itu belajar, tapi sambil bermain, karena memang otaknya belum siap. Setelah umurnya 7 tahun otaknya sudah siap, baru mulai dia belajar ilmu. Dan kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, wa adibhu, latih dia beradab. Kenapa? Karena sebentar lagi dia baligh. Pada saat dia berumur 10, 11, 12, 13 dia baligh, mukallaf, wajib untuk mengamalkan ilmunya, bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ini harus digiring dengan adab. Karena manusia yang tidak beradab sulit sekali untuk menjadi mukallaf yang baik. Sulit untuk menjadikan seseorang itu siap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian baru setelah itu disempurnakan dengan kedewasaan. Wasahibhu sab'an. Jadikan dia temanmu 7 tahun. Artinya umur 14 sampai 21, perlakukan anak itu sebagai orang dewasa. Diajak bicara, berdialog, berdiskusi, bermusyawarah. Diperlakukan sebagai orang yang dewasa. Dengan demikian, kita lihat kata-kata mutiara dari Al-Imam Malik ini betapa penting sekali. Di mana di saat beliau katakan al-adabu yasturu qalilal ilmi. Adab itu mampu menutupi kekurangan yang ada pada orang yang sedikit ilmunya. Artinya kalau ada seseorang itu ilmunya sedikit, tapi adabnya mulia, orang akan melihat sebagai manusia mulia. Walaupun ilmunya sedikit. Tapi sebaliknya, wal ilmu la yasturu qalilal adab. Sedangkan ilmu tidak mampu menutupi orang yang kurang adabnya. Jadi kalau ada manusia kurang beradab, apalagi tidak beradab, kemudian dia memiliki ilmu yang berlimpah, sangat banyak ilmunya. Ternyata ilmu yang banyak tadi tidak mampu mengangkat dia. Tidak mampu membuat dia itu dimuliakan oleh para manusia. Kenapa? Karena tidak beradab. Manusia itu melihat manusia lainnya, yang dilihat itu adabnya. Karena ketinggian ilmu seseorang harus diimbangi dengan ketinggian adab. Sehingga betapa pentingnya unsur adab untuk diri manusia. Sehingga dikatakan berikutnya, wa faqduhuma ara'un wa jam'uhuma thara'un. Kehilangan kedua-duanya, kalau ada seseorang tidak berilmu dan tidak beradab, itu artinya manusia yang tidak punya apa-apa. Manusia yang tidak berarti, tidak berharga, seperti orang yang telanjang. Telanjang bulat, terbuang, tidak bermakna. Tapi sebaliknya, wa jam'uhuma thara'un. Terkumpulnya kedua-duanya bersama-sama, ilmu dan adab pada diri seseorang, semakin padat, semakin banyak, semakin tinggi, maka semakin mulia orang itu. Semakin berharga. Semakin mampu memimpin dirinya dan memimpin umat manusia. Sehingga dari sini kita dapatkan pelajaran bahwa ilmu itu penting, tapi adab itu lebih penting lagi. Oleh karena itu, dalam mendidik dan mengasuh, pentingkanlah adab. Jangan sampai kita hanya sibuk dengan ilmu. Kita sibuk membuat anak kita sekolah di mana-mana, kemana-mana, tapi ternyata adab mereka jelek. Maka kehancuran itu dari mana dimulai? Bukan dari ilmu, dari adab, dari peradaban manusia. Sehingga pada akhirnya
hikmah dari Al-Imam Malik rahimahullah ini sangat-sangat penting sekali. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات